Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Heboh lagi. Baru sebulan lalu seorang hakim agung ditangkap dan ditahan atas tuduhan terima suap. Baru-baru ini ada lagi satu hakim agung yang juga ditahan atas tuduhan terima suap. Ada apa ini penegakan hukum di Indonesia? Banyak usulan agar segera diterbitkan undang-undang yang memberikan hukuman mati kepada hakim yang terima suap seperti di Cina. Tapi yang membuat undang-undang itu adalah DPR. Dan ternyata oknum DPR justru yang paling banyak terlibat perkara suap. Bagaimana nasib para pengais keadilan yang tidak mempunyai uang untuk membiayai uang lobi? Inilah Hot Room. Apakah ada mafia di Mahkamah Agung? Suap lagi. Lagi-lagi suap. Belum genap 2 bulan, Hakim Sudrajat Dimyati ditangkap KPK. Minggu lalu, KPK kembali menangkap Hakim Agung, yaitu Ghazal Basaleh, yang diduga tersangkut kasus suap. Wah. Sekelas Hakim Agung masih bisa disuap? Kok nggak malu sih, Pak? Sia-sia dong karir dan perjuangan Bapak menjadi penegak hukum selama ini kalau ujung-ujungnya adalah menjadi terdakwa. Memalukan. Sebelum kita diskusi malam ini, kesukaan Hotman otaknya lancar itu harus minum kopi ternikmat dulu di dunia ini. Aduh, nikmat banget kopi ini. Pak Joko, boleh Bapak ceritakan apa yang terjadi dalam 1 bulan ini? 2 hakim agung sudah ditetapkan sebagai tersangka. Iya, terima kasih Pak Hotman. Salpas dulu ya Pak ya. Ya. Ya begini, ini suatu fakta yang sebenarnya sangat menyedihkan. Ya. Bukan hanya untuk lembaga MA saja, tapi juga untuk para mantan yang sudah purna bakti juga ikut merasakan hal ini. Ya. Nah, memang faktanya seperti itu. Nah, saya bertugas di Mahkamah Agung itu 12 tahun, 4 tahun diantaranya sebagai direktur pidana, 8 tahun sebagai hakim agung. Saya pernah menjabat sebagai ketua muda pengawasan dan juga ketua muda pidana khusus. Kalau kita lihat misalnya modus operandi yang sekarang, Ya. dengan saya bandingkan dengan pada tahun 2011 atau 2012 ketika menjelang saya mau pensiun, itu kalau ada individu seorang hakim agung atau staf itu dia melakukan sendiri-sendiri. Ya. Nah, tetapi sekarang ini ternyata yang pertama seperti hakim agung SD itu ada 8 atau 9 orang. Dan kemudian juga saya dengar, saya baca di media, GS ini juga ada ikutannya, staf dan panitera pengganti. Artinya ini kalau kita lihat dari waktunya, Ya. ini ternyata lebih berani dari kira-kira 10 tahun yang lalu. Ya. Nah, menurut saya ini saya kira perlu dicermati, kalau perlu diadakan penelitian kenapa itu bisa terjadi. Mas Bapak bilang lebih berani daripada yang dulu. Berarti dulu pun udah terjadi seperti ini. Mungkin sudah ada tapi tidak muncul, berjamaah seperti ini. Tidak terbuka. Ya. Sekarang kan lebih terbuka. Ya. Oke Pak, kita lihat dulu grafis hakim dan pegawai MA yang terjerat kasus suap. Nanti Bapak kasih komentar juga. Ya. Silakan. Nah, ini dia nih, kasus pengusaha Probo Sutejo tahun 2005, ya. Staf bagian perjalanan Mahkamah Agung dan sebagainya, ya.
Yang kedua, kasus perkara penipuan Hutama Wijaya Onggo Warsito, staf bagian pelatihan. Ya, 2016 kasus penundaan salinan putusan MA yang kena kepala Subdirektorat Kasasi Perdata MA, Andre. Ya. 2020 kasus perkara suap gratifikasi PT MIT, Sekretaris Mahkamah Agung Bapak Nur Hadi. Ya, ini puluhan miliar. 2022 kasus gugatan aktivis koperasi simpan pinjam inti dana, ini yang kemarin baru-baru ini, yaitu Hakim Agung. Baru yang terakhir adalah Gasal Basaleh yang sekarang juga sudah tersangka. Pak Joko, ya, ini kan baru 2 Hakim Agung. Kalau menurut perkiraan Bapak, apakah yang melakukan hal yang sama bisa puluhan atau sebagian besar dari Mahkamah Agung, dari Hakim Agung? Ya, saya menduga karena saya pernah melihat juga modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku yang dulu, ya, itu walaupun ada perbedaan, tapi menurut saya masih banyak Hakim Agung yang masih baik, ya. Masih banyak Hakim Agung yang masih baik. Masih baik. Tapi ya, menurut perkiraan Bapak yang terlibat seperti ini, apakah hanya 2 atau 10 atau lebih? Menurut Bapak masih jauh di atas 2 orang? Mungkin kalaupun ada 1-2 lagi lah mungkin, ya. Mungkin ada 1-2 lagi. Ya, ya. Sekarang saya tanya dulu Pak Emerson, ya. Bang. Menurut saudara sebagai pengamat masalah korupsi, apa yang terjadi kok sampai ini 2 Hakim Agung yang paling superior dalam penegakan hukum? Ya, pertama ini memperkuat soal asumsi ada praktek mafia di Mahkamah Agung. ICW pernah riset tentang pola-pola korupsi di peradilan, termasuk di pengadilan negeri, banding dan kasasi di Mahkamah Agung. Itu menemukan memang ada praktek korupsi yang melibatkan sejumlah pihak di Mahkamah Agung, ya. Misalnya panitera, asisten Hakim Agung, kemudian juga misalnya pegawai atau misalnya pejabat di Mahkamah Agung. Dalam kasus ini misalnya Sekretaris Mahkamah Agung kan sempat diproses tuh Bang Hotman, ya. Nah, ini yang kemudian membuktikan bahwa praktek ini sebenarnya bukan baru kali ini terjadi, Bang. Tapi sebenarnya sudah lama. Nah, yang terjadi yang barusan muncul ada yang apes, tanda kutip. Apes karena ini akhirnya baru tertangkap, Bang. Setelah sekian lama. Jadi ini sudah terstruktur lama begitu. Sudah lama, dan kalau kita lihat terkait dengan pola-pola, ya. Pola-polanya agak mirip. Hampir semua tujuan praktek suap menyuap adalah pengurusan perkara, kan? Di Mahkamah Agung. Di luar itu ada isu juga soal administrasi. Pak Joko Sarwoko tadi bilang ini kemungkinan bukan hanya 2 Hakim Agung, mungkin ada 2-3 orang lagi. Jadi kalau dilihat dari konstruksi kasus kan kita bicara Hakim Agung itu kan tidak tunggal, ada majelis hakim. Di luar majelis hakim ada juga keterlibatan misalnya panitera, asisten Hakim Agung. Artinya apa? Ini bukan berhenti hanya di 2 Hakim Agung, barangkali, ya. Tapi karena buktinya tidak ada. Buktinya tidak ada. Kalau kita merujuk ke belakang-belakang, Bang Otman, jadi pola korupsi di Mahkamah Agung itu kita catat begini. Pertama ada pengaturan majelis hakim yang favorable. Hakim yang istilahnya pro sesuai dengan keinginan si penyuap, gitu, ya. Jadi pengaturan hakim ini menarik, Bang. Bagaimana misalnya di dalam kasusnya Andri Kasubdit Kasasi Perdata, itu menyebutkan bahwa pengaturan itu bahkan sampai pemilihan Hakim Agungnya yang bersih. Jadi si pemesan ini atau pengacara ini bilang kalau bisa jangan diadili oleh Artijo Alkostar. Kenapa? Kalau di kasus korupsi khususnya diadili oleh Artijo Alkostar itu nggak akan mungkin kasusnya bebas. Ada hukumannya lebih maksimal. Begitu, ya. Nah, kemudian isu yang lain soal vonis palsu. Mungkin kita masih ingat kasus di 2005, 2000-an, 2016 gitu, Bang. Ada kasus di mana Hakim Agung itu memalsukan vonis yang di tingkat kasasi dihukum hukuman mati, kemudian di tingkat peninjauan kembali musyawarah hakim itu menyebutkan 15 tahun, tapi yang sampai ke para pihak 12 tahun. Ada upaya pemalsuan itu. Kemudian yang ketiga pengaturan pengaburan perkara. Jadi perkara-perkara itu kemudian ketika kan Hakim Agung hanya terima resumenya. Nah, proses itu kan diresume oleh misalnya asisten Hakim Agung. Ya, itu kemudian dimanipulasi sedemikian rupa agar misalnya putusan itu menguntungkan pihak pemesan. Nah, yang lain adalah pengaturan soal diatur oleh calo atau advokat yang dinilai dekat dengan pimpinan atau Hakim Agung, gitu. Jadi kalau pingin
perkaranya menang di Mahkamah Agung pakai calon ini nih atau orang ini gitu, atau pakai advokat ini nih karena dia kerabatnya ada di Mahkamah Agung. Nah itu yang pola itu kemudian kita lihat itu nggak berubah Bang. Jadi semuanya ada berapa pola? 5 pola. Paling tidak ada 4. Jadi pola-pola itu kita temukan di 2001, kemudian muncul lagi di 2022 jadi ini. Bukan lebih bagus, malah lebih parah. Lebih parah dan menurut kita lebih nekat. Lebih nekat. Oke, kita istirahat dulu, akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Taufik Basari. Ada tuduhan bahwa sebenarnya permasalahan ini dimulai di DPR. Waktu pencalonan katanya, bahkan juga lobi-lobi itu terjadi di kamarnya DPR. Agar Hakim Agung tersebut diloloskan. Apa benar begitu? Sambil kita lihat dulu grafis ini nanti, sebelum dijawab ya, coba. Ya. Inilah daftar anggota DPR yang terlibat skandal. Ada ide untuk membuat undang-undang untuk memberi ancaman hukuman mati. Tapi justru oknum DPR yang paling banyak pelaku. Padahal dia yang memproduksi undang-undang. Golkar ada berapa orang nih? Ada 7 orang. Ya, termasuk Setia Novanto. Hanura ada 2 orang. Kemudian fraksi P3 ada 2 orang. Fraksi PKS ada 1 orang. Fraksi PDI ada 3 orang. Kemudian Demokrat ada 3 orang. PAN ada 3 orang. Nasdem ada 1 orang. Ini terakhir 1 orang dari PKB, Pak Taufik. Ya. Jadi gimana Anda sebagai Komisi 3 DPR? Apa yang terjadi dan apakah benar bahwa awal penyakit itu terjadi di kamar-kamar waktu seleksi calon Hakim Agung? Ya, pertama kasus korupsi bisa terjadi di mana-mana ya. Anda akui ini nggak bahwa waktu seleksi Hakim Agung itu banyak lobi-lobi uang agar diloloskan di Komisi 3 DPR? Ya, selama saya ini enggak? Ya, selama saya menjadi anggota DPR, saya tidak pernah mengalami ada peristiwa lobi-lobi ini. Tapi tawaran ada? Nggak ada. Benar. Serius, di 2019, periode 2019-2024 ini saya tidak pernah mengalami itu, dan ketika kita melakukan pemilihan atau seleksi terhadap Hakim Agung, yang kita lihat memang rekam jejaknya, termasuk juga hasil seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Ya, jadi saya tidak tahu yang tidak saya alami. Tapi yang jadi masalah begini, saya ingat sekali 20 tahun yang lalu saya bersama Pak Djoko Sarwoko, saya waktu itu di LBH mengundang Pak Djoko Sarwoko untuk menjadi pembicara dalam hal waktu itu kita membuat di LBH waktu itu membuat gerakan pengacara melawan mafia peradilan. Jadi bayangkan 20 tahun yang lalu saya masih baru lulus waktu itu. Ya. Artinya persoalan praktek mafia peradilan itu sudah sejak lama terjadi dan sudah ada sebenarnya upaya-upaya untuk melakukan pembenahan. Tapi gagal. Tapi tidak berhasil. Artinya ada yang berhasil, ya, ada yang tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Nah, saya melihatnya begini, Bang. Jadi ada peran-peran yang harus kita jalankan di masing-masing aktor ini, ya. Di satu sisi kita berharap Mahkamah Agung membangun sistemnya. Tapi di situ pun juga masih ada bolong-bolongnya. Ini yang harus kita perbaiki dari kasus ini. Nah, yang kedua, ya, terjadinya praktek suap ini kan dia 2 sisi mata uang, ada permintaan, ada penawaran. Ya, artinya tidak hanya dari sisi Mahkamah Agungnya, tidak hanya dari sisi hakim dan orang-orang yang ada di juga pengacaranya. Ada pengacaranya juga. Nah, dan ini bisa terjadi ketika sistemnya memungkinkan untuk itu, ada peluang untuk itu. Seperti misalnya tidak transparan. Di satu sisi Mahkamah Agung sudah membuat digitalisasi putusan, kemudian publikasi putusan sehingga bisa diakses. Tapi ada upaya untuk memperlambat. Sehingga ketika jarak antara putusan itu diberikan, sebelum putusan diupload, ada pihak-pihak yang coba bisa masuk ya untuk menembak di atas kuda, dia sudah tahu adanya putusan itu, dia tawarkan, kalau perdata misalnya, dia bisa saja menawarkan kedua belah pihak ya untuk tapi pertanyaannya begini, melakukan suap. Sebagus apapun sistemnya, sehebat apapun pengawasannya, kan bisik-bisik suap itu kan terjadi empat mata di gedung lain, di tempat lain. Bagaimana bisa diawasi? Nggak mungkin diawasi. Nah,
Selain soal sistem, itu kan juga kita akan bergantung pada orangnya juga. Iya, benar. Orang-orang yang ada di dunia peradilan, baik itu hakim, mulai dari hakim tingkat pertama, banding sampai hakim agung, termasuk juga orang-orang yang bekerja di institusi Mahkamah Agung, ya tadi sudah disebutkan oleh Bung Eson, ya, mulai dari panitranya, kemudian pejabat-pejabat di Mahkamah Agung, itu harus ditempatkan orang-orang yang berintegritas. Nah, masalahnya di sini kalau kita lihat kan sekarang berjamaah nih, berkelompok, bergerombol dia dalam hal melakukan praktek ini. Berarti sudah ada kesamaan persepsi bahwa ini bisa kita lakukan dan kita lakukan secara bersama-sama. Tapi menurut Anda, sehebat apapun mental orang, kalau godaannya sudah puluhan miliar, mungkin nggak kebal terhadap godaan itu? Nah, ini yang harus kita ciptakan. Artinya suasananya, lingkungannya harus kita ciptakan sedemikian rupa sehingga membuat orang-orang yang integritasnya buruk, maka dia akan terkucil di situ. Bukan malah dia malah menguasai. Yang sekarang terjadi adalah orang-orang yang punya integritas buruk, malah dia menguasai, dia punya kewenangan yang besar, dia bisa leluasa untuk melakukan seperti ini. Seperti Sekjen Mahkamah Agung yang Nah, dulu. inilah yang harus kita lakukan. Singkirkan orang yang buruk dan kita naikkan orang-orang yang punya integritas. Pak Ibu Yenti, bagaimana menyingkirkan orang yang buruk kalau dia sudah menjabat? Ya banyak hal, ada pengawasan dan kemudian ada tindakan, itu harus. Ini antara lain ya, saya melihat bahwa penempatan promosi saja yang dulu pernah hakim ini bermasalah, suatu saat dia masih bisa loh jadi misalnya KPN atau KPT atau bahkan mahkamah, mungkin hakim agung tidak ya. Tapi ini juga pengawasan, tadi saya di luar menyampaikan juga, kok bisa Pak, kami tidak lupa bahwa dulu ada hakim-hakim yang disebutkan di media pernah terlibat ini itu. Tapi suatu saat dianggapnya kita tuh semua lupa, jadi dia kepala ini, jadi dia kepala itu. Itu juga permasalahan besar. Artinya apa? Kalau orang yang punya catatan buruk, pada waktu itu juga ditindak. Dan kemudian tindakannya itu harus jelas. Dan jangan sampai suatu saat dia itu menempati jabatan tertentu itu akan ada kerusakan dua. Satu, yang bersangkutan itu tidak kapok dan juga mungkin merasa kebal. Yang kedua adalah yang lain-lain itu tidak bisa jerah. Dia tidak bisa melihat bahwa dulu dia begini, toh jadi juga. Saya juga akan begini dulu, siapa tahu nanti juga tetap jadi. Nah, ini harus tegas sekali bahwa kalau sudah ada bercak-bercak sedikit aja sudahlah, nggak usah dipakai lagi. Reformasi hukum itu termasuk reformasi penempatan hakim, rekrutmen hakim. Oke, Ibu kan dulu panitia pansel KPK. Apa bedanya persyaratan pansel KPK sama pemilihan hakim agung? Kenapa seolah-olah hasil pansel KPK lebih bagus daripada hakim agung? Ini kan dengan KY ya Pak ya, KY udah ini. Kalau KPK itu panselnya sendiri kan dinilai dulu, disaring oleh pemerintah, oleh presiden, panselnya. Dan kebanyakan panselnya juga akademisi dan kemudian yang betul-betul tidak ada kepentingannya sama sekali. Tidak khawatir nanti saya keluar dari KY. Menurut Anda pansel KPK jauh lebih bagus dari? Yes, I'm better than. Oke, jadi menurut Anda saya, memang kesalahan itu mulai dari Komisi Yudisial gitu? Mulai dari perekrutnya dan cara yang direkrutnya dan cara perekrutnya. Dan kemudian kita juga melihat, harusnya lihat evaluasi. Kalau saya lihat MA itu, KY itu tidak pernah menggunakan psikologi tertentu yang sudah betul-betul baik, ya kan? Itu satu-satunya yang nggak mau pakai. Ya betul. Kalau yang lain kita pakai itu dan itu bagus. MA tidak. Dan bahkan kita lihat ya, rekrutmen dari Pak Ghazali ini kan dulunya hakim ad hoc kan ya. Itu harusnya betul-betul dilihat betul latar belakangnya karena ini hakim agung. Jadi Anda mengatakan ini faktor salah satu kegagalan dari Komisi Yudisial dalam seleksi. Baru kemudian kegagalan dari DPR Komisi 3. Betul. Dan lagi kalau bisa Pak Taufik, kalau bisa jangan semuanya harus ke DPR lah gitu, serahkan kepada panselnya saja. Itu juga penting karena apa? Ada jenjang harus ke DPR, nanti di sana ada peluang lagi. Tapi ngomong-ngomong, Ibu yang cantik ini pernah katanya 5 kali ditawari jadi hakim agung. Iya betul. Nggak bersedia, kenapa? Lu nggak suka berlian kayak gini? Enggak. Kenapa? Enggak, kalau saya jadi hakim agung saya tidak bisa bicara tentang ketua MA begini-begini. Tapi kalau sekarang saya bisa. Saya juga bisa bicara. Benar 5 kali Anda dicalonkan jadi hakim agung? Mulai awal ada rekrutmen terbuka itu, saya diminta, bahkan waktu itu umur saya belum mencapai itu. Jadi usulan Anda bahwa memang perekrutan Komisi Yudisial itu total perlu dirombak?
Ya, evaluasi semua. Evaluasi termasuk Yudis KY itu menggunakan vendor-vendornya yang mana. Ya. Vendor yang dipakai oleh pansel-pansel lain. Jangan lain ini karena Mahkamah Agung, Hakim Agung itu sangat penting. Justru pakai vendor yang menurut saya, ya kita nggak tahu karena kok tidak jarang dipakai yang itu. Itu satu penting. Pertanyaan terakhir. Ya. Sehebat apapun rekrutmen, sehebat apapun pengawasan, kalau bisik-bisik empat mata di luar, siapa yang bisa awasin? Harusnya dari hasil psikologi itu bisa dilihat bahwa bisa dilihat bahwa yang ini tidak tahan untuk bisik-bisik, yang ini tidak tahan gini. Ya. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Otak saya jalan lancar kalau sudah minum kopi kesayangan saya ini. Aduh, di babang. Pak Joko Sarwoko, mantan Ketua Muda Mahkamah Agung. Ya. Saya yang sudah juga puluhan tahun praktek hukum, saya percaya bahwa hukum itu sebenarnya mirip matematik. Ada rumusnya semuanya dalam undang-undang. Ya. Apakah Bapak setuju hanya dengan melihat putusan yang total lari dari marwah perundang-undangan itu sebenarnya sudah terjadi sokok menyokok di belakangnya itu. Hanya cuma karena tidak OTT ya tidak ketahuan. Kalau kita melihat putusan itu ratusan putusan seperti ini. Ya, apakah Bapak setuju? Ya, menurut saya kalau ada putusan yang demikian belum tentu di belakang ada masalah suap. Kalau nyata-nyata lari dari rel perundang-undangan, tapi itu merupakan indikasi atau putusan yang kontroversi. Ya. Oleh karena itu perlu dieksaminasi. Ya. Nah, nanti barangkali bisa didalami lagi. Ya. Kemudian dari via perkara, kalau dalam perkara perdata dijajaki, mungkin dikirim intelijen supaya bisa mencari bukti-bukti permulaan barangkali. Karena memang beberapa putusan memang sering tidak masuk di akal. Kalau korupsinya atau sogokannya tidak bisa dibuktikan memang, karena sudah terlambat. Ya. Apakah hanya dengan melihat putusan langsung dijatuhkan sanksi kepada hakim yang bersalah? Apakah itu salah satu solusi? Selama ini tidak. Makanya untuk selanjutnya apakah begitu putusannya aneh, mutasi langsung? Ya biasanya masuk dimutasi atau dinonpalukan biasanya. Ya. Kalau memang ada indikasi. Itu Bapak setuju agar itu diperbanyak? Tergantung pada putusannya, bagaimana penyimpangannya terlalu jauh apa enggak ya. Jadi apa yang salah dengan yang keadaan sekarang ini di Mahkamah Agung? Menurut Bapak keadaan sekarang ini lebih parah waktu zaman Bapak atau apa yang terjadi? Ya itu saya kira kalau dilihat dari modus operandi, karakteristik dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan di sini mungkin memang lebih berani. Lebih berani atau lebih parah keadaan sekarang di Mahkamah Agung? Lebih berani dan mungkin lebih parah akibatnya. Lebih parah, ya. Akibatnya itu. Ya. Jadi caranya untuk mengatasi ini gimana Pak? Kalau kan sudah tidak masuk di akal lagi kalau yang sudah hakim senior harus kembali lagi ke pendidikan integritas. Kan masuk di akal kan? Bagaimana Pak solusinya? Ya, sementara saya kira karena kan sebenarnya para hakim itu dengan merujuk ke Bangalore Principle kan sudah memiliki kode etik para hakim. Itu aja sebenarnya kalau sudah dilaksanakan itu sudah bagus. Tapi lagi-lagi seperti tadi yang saya katakan bahwa aspek pengawasan baik eksternal maupun internal itu tidak efektif. Akibatnya dia merasa bebas. Ya. Diawasi saja masih bisa ke kanan dan ke kiri, apalagi tidak diawasi kan demikian. Terima kasih Pak Emerson. Ya. Tadi Anda mengatakan ada 4 modus di pengadilan itu. Gimana cara untuk mengatasi itu? Ada nggak dari Anda mantan ICW senior? Ya paling nggak nih kita melihat ada kegagalan di 2 fungsi ya. Pertama fungsi pencegahan sama fungsi penindakan. Fungsi pencegahan kita lihat tadi pengawasan tidak berjalan Bang. Baik internal, eksternal, tidak maksimal gitu. Bentar dulu, pengawasan tidak maksimal. Emang kalau mengatasi agar orang tidak bisik-bisik lobi di luar, gimana cara ngatasinya?
Ya, pertanyaannya adalah apakah misalnya fungsi-fungsi pengawasan itu hanya melekat di gedung Mahkamah Agung? Kan kalau kita lihat di banyak tempat, Bang, gini, ada tertulis wilayah bebas dari korupsi, nggak boleh suap dan sebagainya, tapi di gedung bebas dari korupsi hanya di gedung. Di warung Padang enggak, gitu kan? Nah, gimana nggak? Nah, masa kita harus ikutin Hakim Agungnya di warung betul. Padang? Nah, ini baru satu, Bang, fungsi pengawasan tidak berjalan. Yang lain adalah fungsi pembinaan tidak sinkron dengan fungsi pengawasan. Artinya apa? Orang-orang yang dianggap bermasalah tadi, Bang, itu seringkali bukannya dapat demosi, tapi promosi. Gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan banyak orang, ya kalaupun ini kita apes, tanda kutip, kalaupun diproses gitu ya. Nah, kemudian aspek penindakan. Penindakan apa? Sanksi-sanksi yang dijatuhkan itu tidak memberikan efek jera. Satu-satunya harapan kita adalah penindakan yang dilakukan oleh pihak eksternal, dalam ini KPK, Bang. Kalau KPK proses OTT dan sebagainya, mereka baru jerat tuh. Nah, tapi kalau diproses oleh KY, oleh juga Mahkamah Agung, mereka santai-santai, paling juga sanksinya administratif. Gitu ya. Dan ini kemudian tidak ada efek jera sama sekali. Di luar itu, Bang, kalau kita lihat rata-rata hukuman buat pelaku korupsi mafia hukum, khususnya di hakim, itu rata-rata nggak nyampe 4 tahun penjara. Padahal kalau kita bicara soal kasus korupsi, vonis terkait dengan kasus suap, itu bisa maksimal 20 tahun penjara. Jadi, coba dulu ringkas. Jadi, inti penyebabnya ini semua apa? Pertama, gagalnya fungsi pengawasan. Pengawasan, satu. Kemudian penindakan tidak efektif. Karena ancamannya terlalu ringan. Ancaman terlalu ringan, Anda mau terapkan seperti di Cina, hukuman mati? Sebenarnya hukuman mati sudah bisa diterapkan. Yang bikin undang-undang itu siapa? Yang bikin jelas DPR dan pemerintah. Tapi justru DPR yang paling banyak kasus korupsi. Nah, tapi nggak mau dia bikin undang-undang yang mengancam dirinya. Jangankan hukuman mati, Bang. RUU perampasan aset sampai saat ini itu juga belum dibahas-bahas nih oleh teman-teman Pak Tobas. Karena Anda takut oknum DPR asetnya dirampas begitu? Ya, nggak tahu tuh, ketakutan apakah karena jangan-jangan tidak dibahas ini karena khawatir ntar jadi orang pertama yang dirampas asetnya begitu. Senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Seperti mereka melahirkan KPK. Jadi kalau kita lihat, Abang, ini keberhasilan penanganan kasus mafia hukum itu kan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan KPK. Nah, yang celakanya adalah kita melihat ada upaya-upaya. Sebagian temannya Pak Taubas yang tidak terlalu suka dengan KPK. Makanya ada revisi Undang-Undang KPK waktu itu. Dan berhasil. Dan berhasil di 2019. Ya, solusinya adalah diperbanyak yang ditangkapin, Bang. Diperbanyak tangkapin. Kalau udah ditangkap, kemudian hukumannya maksimal, jangan ada remisi, pembebasan bersyarat. Selesai. Gimana di DPR? Katanya diperbanyak ditangkapi. Tapi Anda sebagai pengawas DPR, justru dari DPR yang paling banyak tertangkap kasus suap. Ya, jadi kalau soal RUU perampasan aset itu, saya sendiri di awal masa jabatan saya ini mengusulkan RUU itu. Tapi pemerintah yang kemudian belum mengajukan, karena usulannya berasal dari pemerintah. Tapi sekarang sudah ada di Prolegnas, tinggal kita tunggu nanti proses selanjutnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau saya melihatnya ke depan begini, kita kan butuh melakukan pembenahan. Nah, saat ini yang kita harapkan kan ada dua institusi, ya, yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Nah, kalau kita bicara soal Komisi Yudisial, dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus bersama-sama dengan Mahkamah Agung, karena kewenangannya memang terbatas. Kalau misalnya kita hanya berharap pada pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial, tanpa ada respon yang baik dari Mahkamah Agung juga sulit. Oleh karena itu dua institusi ini harus saling bekerja sama. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bisa bekerja sama karena begitu itu bertentangan dengan kepentingan Mahkamah Agung, langsung Mahkamah Agung tolak. You tidak punya wewenang kepada Komisi Yudisial. Nah, inilah butuhnya kesadaran dari pimpinan Mahkamah Agung. Atau undang-undangnya harus dirubah. Enggak, seringkali kayak Tom and Jerry, Bang. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Dari kasus ini kita bisa belajar. Harusnya di Mahkamah Agung ini merasa malu. Ada dua hakim agung yang sudah kena. Ya. Kita kan tidak boleh biarkan ini terus-menerus terjadi. Oleh karena itu mulai sekarang harus timbul kesadaran bahwa ayo kita sama-sama bersama Komisi Yudisial untuk melakukan pembenahan ini. Nah, salah satu hal yang menurut saya bisa kita lakukan sejak dari hulu sampai ke hilir, yaitu Komisi Yudisial bersama-sama Mahkamah Agung itu harus memiliki yang namanya raport dari setiap hakim. Ini soal rekrutmen ya. Sehingga ketika nanti pada saatnya yang bersangkutan mau mencalonkan diri sebagai hakim agung, tidak kemudian dalam waktu yang sangat singkat menelusuri rekam jejak ya, tapi raportnya sudah ada, sudah dipegang oleh Komisi Yudisial. Orang undang-undang saja sudah mengizinkan orang yang sudah divonis pernah perkara korupsi masih bisa mencalonkan jadi DPR sekarang. Nah, ini kan kita bicara soal rekrutmen hakim agung dan bagaimana pola karir dari seorang hakim. Nah, ini menurut saya raport dari para hakim di seluruh Indonesia
itu wajib untuk dimiliki Komisi Judisial sehingga pengawasannya bisa orang per orang. Jadi sudah benar-benar orang per orang lagi. Ya, kita tidak melihat secara abstrak, tapi sudah tahu orang ini dia punya catatan apa dan sebagainya. Siapa yang mengawasi kalau pelakunya justru adalah pengawas? Enggak, ini gini, maka dari itu harus dua institusi ini, Komisi Judisial dengan Mahkamah Agung bekerja sama untuk melakukan itu semua. Tapi ada satu lagi, Bang. Ya, peran dari advokat. Ya, Abang ini juga penting. Ya. Kan kalau misalnya advokatnya itu juga melawan ketika ada tawaran misalnya, kalau di dalam kasus ini kan ada tawaran kan, ada tawaran kemudian karena situasinya menyulitkan bagi dia, akhirnya dia mengikuti tawaran tersebut. Nah kalau di awal sudah ditolak atau dilawan, dilaporkan dan sebagainya, menurut saya itu juga penting untuk kita melakukan perlawanan terhadap praktek-praktek ini, sehingga perlawanan tidak hanya pembenahan tidak hanya dilakukan di dalam, tapi ada perlawanan dari advokat. Ini adalah karena sudah tahu bakal kalah kalau tidak aktif. Ya, itu loh. Karena sudah kena persepsi di awal, ya. Sehingga bahkan kliennya dulu yang mendorong. Kalau kau nggak bergerak sekarang, nanti kita akan kalah. Bagaimana coba? Nah, itulah harus ya, makanya pengacara gini, pengacaranya harus secara bersama-sama, Bang. Jadi memang sulitnya begitu. Kan seperti orang yang sedang mengantri, ketika ada antrian, ketika ada yang menyelak, akhirnya orang yang mengantri ini ngerasa harus ikut menyelak juga. Oke, nah inilah yang harus kita lakukan sekarang disalahkan. Kita istirahat dulu ya. Sesudah yang berikut ini. Oke, ini segmen terakhir ke Ibu Yenti. Gimana tanggapan Ibu terhadap komentar dari Pak Taufik maupun Pak Joko? Dari mana memulai perbaikan ini? Dari mana? Jangan kita terus mutar-mutar aja terus. Bingung, saya juga bingung karena semua udah sistem peradilan pidana itu semuanya tadi duluan siapa yang menyuap, kalau nggak nyuap dulu kena disuap, kan bingung ya. Jadi memang ada tren, tapi tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Emerson ya, bahwa nanti paling-paling ancaman pidananya putusannya ringan gitu kan. Ya. Karena yang memidana kan temannya sendiri ya. Saya berpikir bahwa apa nggak waktunya sekarang kalau sampai hakim agung terlibat korupsi, kan korupsi nih. Kita sedang mau korupsi, hakimnya korupsi terus gimana dong? Ya, itu mungkin perlu pengadilannya itu hakimnya ad hoc yang sesungguhnya, bukan ad hoc seperti sekarang. Ad hoc itu kan sementara, harusnya per kasus. Tapi di pengadilan mana? Kan tetap pengadilan juga. Betul, maksudnya gini, kalau di luar negeri itu pengadilan hakim ad hoc itu hakim yang untuk per kasus, diambil dari orang luar, akademisi yang bagus, ini yang bagus. Itu kan susah seleksinya, Bu, kalau baru diseleksi hanya untuk perkara itu. Oh, ya memang harusnya seperti itu. Separuh memang dari luar gitu. Gimana, Pak? Itu kalau bisa begitu, asal dibentuk lebih dulu pengadilan ad hoc tipikor. Khusus ya. Nah, tetapi sejak kapan itu harus dibentuk gitu. Karena jelas lalu. Jadi pengadilan tipikor khusus untuk hakim gitu. Ya untuk penegak hukum misalnya hakim. Polisi, jaksa gitu. Terutama hakim. Ada hakim ad hoc untuk per kasus di beberapa negara gitu. Bukan seperti kita ini hakim ad hoc yang namanya sementara tapi lama. Ya kan Pak? Itu jadi usulan Ibu akan dibentuk hakim ad hoc pengadilan khusus. Ada lagi nggak usulan lain? Hakim ad hoc kasus khusus. Kasus khusus. Jadi hanya per kasus itu saja. Per kasus. Oke, apa lagi? Ya kemudian tadi kan sempat juga ya saya melihat bahwa ada juga memang sekarang kan ada tim tim khusus untuk menyelidiki ini. Tim independen saya biasanya tidak suka. Kanjuruhan ada tim independen. Kenapa untuk ini ada? Awalnya saya tidak suka. Tapi kali ini jangan-jangan tim independen itu paling penting untuk hakim yang terlibat. Oke, tim independen perlu. Perlu diselidiki sejak awal, mungkin dengan Menko Polhukam, nanti juga kita lihat semuanya. Karena kalau hakim-hakim, apalagi hakim agung, saya tidak yakin Pak kalau hakim PN tidak juga Pak. Rasanya juga banyak Pak hakim PN, PT gitu yang mereka lupa apalagi udah dua ya. Nah kemudian yang ketiga, Pak, yang ketiga adalah yaitu pemahaman tentang pada waktu rekrutmen, pemahaman tentang kode etik. Jadi tadi ditanya, kalau di luar bagaimana? Ya kalau etisnya itu betul-betul pada waktu rekrutmen itu dia kuasai betul bahwa dia tuh harus imparsial, dia itu harus juga menjaga integritasnya, equality before the law, and then dia itu harus independen. Independen tapi independennya yang betul ya Pak, bukan sebebas satu lagi. Ya, bahwa yang bersangkutan itu betul-betul kompeten. So that maka
kita tidak lagi menghadapi hakim-hakim yang memang mentally korup dan Oke, jadi sudah 4 usulan. Pak Emerson apa? Usulan terakhir. Usulan apa? Adalah Ketua Mahkamah Agung harus mundur karena dia gagal melakukan proses pengawasan. Yang sekarang ini? Yang sekarang ini. Oke, apa lagi usulan lain? Kemudian yang kedua, percayakan ini ke KPK untuk proses penegakan hukumnya. Jadi KPK sebaiknya tidak hanya bongkar, Bang. Ya. Tapi menuntaskan siapapun yang diduga terlibat, mau Hakim Agung, pejabat Mahkamah Agung, atau pimpinan Mahkamah Agung. Bukankah sekarang itu yang dilakukan? Ini baru sampai ke Hakim Agung, Ibu. Ya. Belum pejabat-pejabat yang lain. Yang kemungkinan menurut kita ini nggak selesai hanya di Hakim Agung. Nggak mungkin dia hanya bermain sendiri, Bang. Artinya ini harus dibongkar keseluruhan. Di luar itu adalah perlu ada rotasi ke semua pegawai di Mahkamah Agung, Bang. Kalau kita lihat yang dirotasi itu hanya hakim. Pegawai Mahkamah Agung, pejabat Mahkamah Agung itu hanya ngutak di situ aja. Anda 15 tahun sebagai aktivis anti korupsi. Optimis nggak ini bakal bisa dibersihkan? Ya, bagaimanapun situasi ya buruk terjadi, kita harus optimis, Bang. Kenapa kita optimis? Koruptor aja optimis, Bang. Kalau koruptor nggak optimis, dia ragu-ragu tuh. Mau nyuap, terima suap atau enggak, korupsi atau tidak. Kita harus lebih optimis dari mereka. Pak Joko, apa usulan Bapak? Dari mereka. Apa perbaikan utama yang Bapak sebagai mantan Ketua Muda Mahkamah Agung, apa yang urgen sekali harus dilaksanakan? Ya, dalam kondisi yang seperti sekarang ini, saya setuju dari Pak Taufik Basari. Saya kira sekarang ini antara MA dan KY itu harus bersinergi. Dan itu nggak mungkin, sudah dicoba puluhan tahun. Ya, khusus mengenai pengawasan. Dan harus jalan, undang-undangnya memang begitu kok. Dan ini harus saling merendahkan diri dengan tujuan yang lebih baik, yaitu khusus untuk pengawasan. Oke, jadi KY sama MA bersinergi, apa lagi Pak? Sementara itu aja. Oke, Pak Taufik, apa usulan agar ini nggak terjadi lagi atau mengurangi? Ya, pertama kasus ini jangan kita lihat sebagai kasus yang biasa-biasa saja, tapi ini harus menjadi kasus yang luar biasa, yang sangat memalukan, sehingga saya berharap ada perlawanan dari para hakim di seluruh Indonesia ya kepada teman-temannya yang memang yang memiliki integritas yang buruk, sehingga perlawanan juga ada dari dalam gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di sini bukan kasus yang biasa saja tapi kasus luar biasa, maka pimpinan dari Mahkamah Agung pun juga harus merasa malu ya. Kemudian itu tadi kata Pak Joko ya, mau kemudian membuka dirinya bekerja sama dengan Komisi Yudisial untuk melakukan pembenahan-pembenahan ke depan. Nah, di sisi lain juga Komisi Yudisial dengan kewenangan yang masih terbatas, kita harus berikan dukungan ya, termasuk juga kerja-kerja yang didukung oleh Mahkamah Agung untuk bisa mengawasi setiap personal hakim di seluruh Indonesia yang tadi saya katakan dengan mempunyai raportnya. Yang terakhir, karena ini juga kasus yang luar biasa, maka perlawanan juga harus semakin kita luaskan, yaitu advokatnya juga harus melawan. Oke, gimana? Nasib kami advokat ini gimana? Kalau kami tidak bergerak, kehilangan klien. Nah, maka salahkah kami? Nah, maka dari itu, ini kan soal lingkungan, perspektif ya. Klien itu selalu berpikir bahwa situasi hukum kita ini tidak pasti, karena itu kita harus suap. Nah, oleh karena itu orang-orang yang selalu mengandalkan keahliannya untuk melobi, untuk menyuap, itu kan malah banyak yang lebih laku dibandingkan orang-orang yang bisa menggunakan intelektualitas. Banyak yang lebih laku. Nah, oleh karena itulah maka kita harus kedepankan orang-orang yang advokat-advokat yang mengedepankan intelektualitasnya dalam hal melakukan pembelaan, dan sebaliknya ketika jagonya malah jago lobby tapi isi gugatannya, isi pembelaannya itu tidak berkualitas, maka kita harus sampaikan kepada seluruh orang pencari keadilan bahwa gunakanlah yang berintegritas dan jangan gunakan yang tidak berintegritas. Klien maunya menang atau idealisme? Memang masih berat, Bang. Tapi jawab dulu. Klien itu maunya menang atau idealisme? Coba jawab. Pasti klien maunya menang. Ya, tapi pintar. Karena itu ini pintarnya anggota DPR. Makanya pelan-pelan kita harus jadikan ini pembelajaran. Ya memang tidak semudah membalik telapak tangan dan butuh waktu. Tapi harus kita mulai untuk hal ini. Nah, inilah mudah-mudahan dengan semangat ini kita bisa lakukan. Tolong dijawab singkat. Klien itu maunya menang atau idealisme? Ya, menang. Singkat aja. Menang dengan penuh integritas. Menang dengan penuh integritas. Dan kita sudah apakah lama boleh mungkin berenang ke sungai tanpa basah? Bisa saja. Oh, bisa saja. Pak Emerson, klien itu maunya menang atau idealisme? Menang, tapi sebagian mau keadilan. Sebagian, ada juga orang yang memang dia berhak untuk menang agar sesuai keadilan, tapi untuk menempuh itu
Dia harus ikut berenang. Memang karena ekosistemnya buruk, Bang. Jadi kalau tidak dengan cara-cara buruk, mereka biasanya akan... Terakhir saya tanya kepada senior kita. Kami sebagai pengacara, Pak. Salahkah kami kalau kami harus mengikuti arus? Salah. Ya menurut saya salah. Karena tugas penasihat hukum itu adalah juga penegak hukum. Ya. Penegak hukum kalau kami tidak mengikuti arus, kantor kami tutup minggu depan. Oh ya, boleh tutup, boleh. Abang kan udah apa? Nggak apa-apa tutup. Oke, demikianlah akhir diskusi kita malam ini. Sebagai kesimpulannya, kita masih dalam suasana ketidakpastian. Belum tahu di mana solusinya. Inilah Hot Room. Jangan lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 22 malam hanya di Metro TV.